Nikita Mirzani menjadi tahanan 3 bulan lebih, akhirnya usaha kuliner Nikita Mirzani Niami diambang kebangkrutan, guys. Banyak karyawannya yang sudah di PHK dan usaha kulinernya tersebut terkelihatan sepi. Banyak pengikutnya Niki Boy yang tidak berbelanja ya, yang tidak mengunjungi wisata kuliner tersebut, guys. Entah harganya yang kurang worth it buat pengikutnya, atau memang ini yang dinamakan usaha yang tidak diberkahi ya sayang. Diduga modal usaha Niami tersebut adalah hasil pemerasan. Nah, bagaimana menurut kalian, guys? Nikita Mirzani tidak sendirian, dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Astagfirullahaladzim, ini ibu-ibu bener-bener ya mulutnya ya. Ini banyak banget yang udah mention Mamski di postingannya si ibu-ibu ini. Ini salah satu dari yang kalian mention dan aku akan beri tanggapan ya. Pertama yang mau aku kasih tanggapan itu adalah sebelum dari komennya itu yang benar-benar udah gak masuk di akal, keterlaluan, adalah nomor satu yang gue lihat adalah penampilan elu, Bu. Elu itu pakai baju, ganti dulu deh, beneran. Karena apa, pas orang ngelihat baju lo itu bagus ya, sopan, islami. Tapi Masya Allah Bu, mulut lo Bu. Yang kedua, lu nyebut nama lengkap. Nama lengkap dari Nikita Mirzani. Berani lu ya. Hebat lu ya. Berani banget lu. Siapa di belakang lu sampai sebut nama begitu. Ketiga, lu bawa-bawa ibundanya Nikita Mirzani ya. Orang tua, keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Lu keterlaluan. Beneran asli. Gue gak ngerti maksud lo apa, pengen engagement, pengen terkenal, pengen viral di TikTok, gak kayak gitu caranya. Banyak cara lain Bu yang lebih terhormat. Ya, yang lebih elegan. Ini udah parah sekali nih, mentang-mentang Nikita Mirzani di dalam ya, lu seenak jidat lo aja. Ada aturan Bu, dalam kita gak suka dengan lawan kayak apa kayak, ada aturan. Kita menyampaikan sesuatu tuh ada aturannya dan ada unggak-ungguknya lah kepada orang yang udah meninggal dunia, orang tua dari orang yang bermasalah sama kita. Itu di luar itu nggak pantas kau sebut-sebut ya. Nggak akan mendapatkan faedah apapun dari sini, dari apapun yang kau ucapkan itu. Orang semakin antipati melihat mukamu itu, ya. Dan mungkin saya rasa ini pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi dah sama dirimu kalau ngelihat seperti ini ya, karena entah itu yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan gitu loh ya. Karena aku udah sebut-sebut orang yang udah nggak ada, jangan pikir aman-aman aja gitu memfitnah dan menghujat orang yang udah nggak ada. Dan yang paling penting, mulut bicara, lidah tak bertulang. Apa aja bisa diomongin suka-suka, tapi fakta dan data. Tanpa itu, mulutmu hanya mulut ember bocor. Paham? Bagaikan kaleng kosong dipukul, berisik, tapi nggak ada isi. Nggak ada sesuatu hal yang bisa dipercaya. Enak aja kok bisa bilang, si A begini, si B begini, buktinya mana, faktanya mana, datanya mana. Kalau bukan berarti itu hanya sekedar fitnah dan berita hoax. Dan gue sangat-sangat gue istilahnya, sampai gue hapus, gue nyari kata-kata yang tepat. Gue mengecam ya perbuatan seperti elu Bu. Pikirin sebelum datanglah si Kak itu. Tahu kan lu Kak? Pada tahu nggak nih followers gue? Kak apa nih? Kak tuh apa? Coba Kak pikir. Tulis komen. Nikita Mirzani sudah dipindahkan ke rutan Pondok Bambu dan akan menjalani hukuman 20 tahun penjara, guys. Pasti itu kan yang pengen didengar oleh musuh-musuhnya kan Nikita Mirzani tuh. Ya, pada ngarep lu pada lu 20 tahun aja. Enggak, Empok. TBC, gue mau nanya, lu merasa mau ditumbalin? Seberapa penting lu sih? Berpengaruh lu? Kagak. Gue kasih tahu nih ya TBC sama lu ya. Banyak banget orang-orang di sekeliling lu ya yang lu anggap teman selama ini. Dia pada jijik, pada kayak apa ya, kayak udah apa lama kelakuan lu tuh kan, bener kan? Nggak tahu kan lu? Nah, makanya udah normal-normal aja jadi manusia, bisa nggak lo? Ya, dan ingat, jangan kepedean lu berpengaruh itu. Kocaknya lagi nih ya, nih si TBC nih, dia mempengaruhi banyak orang buat benci gua. Ada satu momen dia mencoba mempengaruhi Bunda Korla.
Jadi dia mencoba menceritakan atau mencoba mempengaruhi Bunda Korla dengan masalah ini supaya benci gue juga, supaya musuhin gue juga. Terus tahu Bunda Korla tanggapannya apa? Aduh ribet ya, aduh Bunda nggak tahu, Bunda nggak mau ikut-ikutan, mampus. Lu nggak usah mempengaruhi Bunda Korla deh. Bunda Korla tuh yang sehore itu ya, dengan kepribadian yang ceria. Lu coba pengaruhi untuk keset-set ke dalam konflik lu nggak penting banget, beneran deh. Lu nggak takut dimarahin sama anak-anak Bunda Korla Indonesia? Hah? Nggak usah ngeribetin orang sama konflik lu, badut. Badut, tau lu badut. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu masuk ke segmennya ini nih. Ada nih, ngeri kali lisan nih perempuan padahal berhijab katanya. Ibunda Niki sudah tiada kok dibawa-bawa katanya guys ya. Emma Warkok kesel sama yang namanya Miss Gossip katanya. Waduh, ada apa ya? Kita lihat berita seperti apa guys. Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Astagfirullahaladzim, ini ibu-ibu bener-bener ya mulutnya ya. Ini banyak banget yang udah mention Mamski di postingannya si ibu-ibu ini. Ini salah satu dari yang kalian mention. Waduh. Gue akan merasa Ini ada nih, tangisan Tessa Mariska pecah saat orang tua Nikita Mirzani dihina oleh netizen. begitu lu hina mama orang yang almarhum. Gue merasa mama gue juga jika digituin bagaimana? Ya. Mama kita aja, dia lagi mempertanggungjawabkan ke Allah, ya, mempertanggungjawabkan ke Tuhannya. Di situ lu sebut-sebut, lu fitnah-fitnah, ya. Gue merasa bagaimana jika mama gue digituin, ya. Kalian pun di sini akan merasa jika bagaimana jika mama kalian sudah nggak ada digituin. Gila. Gue tunggu permintaan maaf lu. Lu bisa minta maaf. Mungkin lu bisa sampaikan ke anaknya. Kalau ke mamah kandungnya Nikita Mirzani, itu urusan lu sama Allah. Karena mamanya pun tidak bisa maafkan lu, karena mamanya sudah nggak ada, sudah terbaring. Ya, mungkin lu bisa minta maaf ke Allah. Berat. Memfitnah orang yang udah nggak ada tuh berat sayang, ya. Berat sayang, memfitnah orang yang udah nggak ada. Nggak ada hati lu. Semusuh-musuhnya gue sama musuh gue, sebenci-bencinya gue. Dulu gue 6 tahun benci banget sama Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani pun benci banget sama gue. Tapi Nikita Mirzani tidak pernah menghina mamah gue, dan gue pun tidak pernah menghina mamahnya. Kita musuhan langsung loh. Nikita Mirzani yang kalian bilang segitunya tidak pernah menghina mama gue. Dan gue tidak pernah menghina mama Nikita Mirzani. Kami musuhan 6 tahun, gontok-gontokan. Setiap status hujat-hujatan. Tidak pernah kita tergerak untuk menghina seorang mama kandung yang sudah melahirkan. Kamu kenal aja enggak? Tahu aja enggak? Kok bisa hati kamu segitunya? Memfitnah ibu yang sudah tidak ada. Memfitnah ibu yang sudah terbujur. Memfitnah ibu yang lagi mempertanggungjawabkan keadaan dirinya kepada Tuhannya. Bisa kamu lakukan hanya karena kamu dibayar dengan sepaket skincare. Begitu. Dibayar dengan sepaket skincare. Bisa kamu tega melakukan memfitnah seorang ibu kandung yang sudah nggak ada. Aduh. Udah gak ngerti ngomong apa. Tingkah lu, kelakuan lu sudah di luar nalar orang yang jika orang itu merasa dirinya masih waras, itu di luar nalar. Apa yang dilakukan lu di luar nalar. Dan di luar kemanusiaan pasal
ada pri kemanusiaan dari Pancasila. Di luar nalar lu. Gua nggak ngerti tujuan lu apa. Gua nggak tahu tujuan lu apa. Lu pertanggungjawabkan omongan lu. Lu pertanggungjawabkan omongan lu. Di situ lu melanggar pasal. Lu sebut nama asli. Nikita Mirzani, setahu gue nama aslinya Nikita Mirzani. Lu sebut nama aslinya, lu langgar undang-undang untuk tidak menyebut nama. Lu langgar undang-undang, ya. Dan lu langgar juga hukum agama untuk tidak menyebut kejelekan, keburukan orang-orang yang sudah nggak ada. Justru kita doakan. Hukum agama lu labrak, lu tabrak. Apalagi nih? Hukum agama lu tabrak, hukum dunia lu tabrak, dua hukum lu tabrak di sini. Dalam kasus prostitusi Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa. Astagfirullahaladzim, ibu ini siapa sih? Ibu tuh siapa gitu sampai berani bilang kayak gitu, menyebut nama lengkap pula, bawa-bawa nama ibu. Bu, dengerin ya, sesakit hati apapun, sebenci apapun kita akan seseorang, alangkah lebih bijaknya nggak usah bawain namanya orang tua. Bu, orang tua nggak salah apa-apa, ditambah sampai bawa-bawa keluarga. Nggak gitu konsepnya kalau cari perhatian. Bu, hati ibu gimana sih? Ibu kan perempuan. Kalau misalkan ya ibu dikata-katain seperti itu hanya gara-gara misalkan anak ibu berantem dengan siapa dan lain sebagainya kayak gitu, itu gimana? Yang jadi pertanyaan itu, Bu, ibu punya orang tua kan? Astagfirullahaladzim, ini nggak ada yang tindak lanjutin apa ibu-ibu kayak gini? Pengen berkata kasar juga gitu loh, tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, ini udah nyebutin nama lengkap loh, Bu. Ini dibalik ini semua tuh ada siapa sih, Bu? Kalaupun gak ada siapapun dibalik ini semua, niatan ibu tuh sebenarnya apa gitu loh? Engagement, ya Allah, pasti dapat kok Bu engagementnya, dapat hujatan, dan yang paling utama adalah balasan dari Allah, Bu. Sumpah, Bu, astagfirullahaladzim. Tambah lagi kan katanya dengar-dengar Nikita Mirzani akan melakukan gugatan ya atas pencemaran nama baik ya, dan ini akan dilaporkan katanya oleh Nikita Mirzani untuk ibu ini ya, Miss Gosip ini guys. Makanya buat kalian kalau nggak suka sama seseorang lebih baik skip aja gitu ya, gak usah dengar videonya, gak usah ini apalagi mungkin beliau ini Miss Gosip ini pengen terkenal, mungkin viral. Nanti jangan sampai nanti ada video dia nangis-nangis pas ditangkap nangis-nangis minta maaf lah inilah itu guys ya. Ya, untuk kita yang tidak suka sama seseorang siapapun itu, lebih baik kita skip, nggak usah tonton videonya, nggak usah nonton orang-orangnya gitu ya. Tontonlah orang-orang yang kalian suka gitu. Daripada nanti kayak gini berbuat dosa jadinya kitanya ya guys ya. Apalagi membawa orang yang sudah tiada, itu nggak baik banget sih menurut aku ya. Dan sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya, see you guys.